Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya mengucapkan salam damai sejahtera kepada Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada. Dan kiranya kasih kuasa dan mujizatnya senantiasa tercurah melimpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya akan membagikan sebuah video dari seorang ustadz yang saat ini sedang viral, di mana ustadz ini ya beberapa hari yang lalu ya ustadz ini ya melakukan suatu tindakan yang kurang pantas, di mana dia menempelkan kitab suci orang Kristen di pantatnya dan kemudian dikentutin kitab suci itu, lalu dia berkata bahwa kita lihat dalam tempo sebulan ini apakah saya akan mati. Bapak Ibu Saudara, saya tidak membicarakan bahkan membahas tentang tindakan yang dilakukan oleh Ustadz ini, tapi pada kesempatan ini saya akan menyoroti, bahkan saya akan menyampaikan tentang satu video yang sangat menarik, yaitu video yang saya kutip dari salah satu channel yang namanya Kisah HMC Channel. Nah, video ini menjelaskan bahkan menerangkan tentang percakapan yang terjadi antara Ustadz Agustan dengan anak gadisnya yang bernama Seldatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video ini. Papa ingin tahu sih sejauh mana sih pemahaman kamu tentang ketuhanan itu sejauh mana sih, Nak? Kamu kan, Papa lihat ya pelayan Tuhan, ya kan? Tapi udah 2 bulan ini nggak melayani. Apakah ada kegalauan? Apakah ada kemalasan atau bagaimana? Apakah doa dari 2 juta rakyat Indonesia ini udah menggetarkan hatimu? Yuk, nanti gini, kalau kamu syahadat, Papa akan, bukan panggil ya, Papa akan antarkan kamu ke gubernur, mantan gubernur Pak Aher. Akan Papa buat pesta besar, karena anak Papa yang terhilang sudah diselamatkan. Kamu melihat Yesus itu sebagai apa sih? Nggak bakal Papa kejar, nggak. Papa hanya tanya, kamu berjawab, sudah. Nggak bakal kejar, kenapa kamu percaya gini-gini, nggak. Papa pengen tahu sih, maksudnya pandangan kamu tentang Yesus itu seperti apa sih? Posisinya dia itu Tuhan, manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, juru selamat, atau apa? Yang ada di pola pikiran kamu tuh sekarang apa? Gitu. Masih 100% Tuhan. Terus, ketika dia disalib, sama, tetap menganggapnya masih 100% Tuhan. Berarti waktu antara disalib, disalib kan kelihatan tuh manusianya, masa kan Tuhan juga? Kan 3 hari setelah itu kan dia bangkit lagi. Ya kalau 3 harinya, maksudnya kalau pada waktu disalib itu loh. Iya, masih tetap ngeliatin Tuhan. Ya, menjadi pribadi yang lebih baik aja, nggak usah banyak marah-marah. Terus ya tetap sama agamanya Papa aja, gitu aja. Biar aku bisa apa? Menceritakan tentang firman Tuhan ke banyak orang. Itu aja sih. Kalau dulu awal-awal kayak sempat berpikiran, ih kok orang Islam kayak gini gitu, kenapa papanya aku diambil. Video yang menayangkan wawancara antara Agustan dengan anak gadisnya Selda sangat menarik untuk kita bicarakan atau untuk kita share ya, untuk saya share kepada Bapak Ibu sekalian, di mana
Agustan mengajak anaknya untuk bersyahadat. Ya, seperti yang kita sudah tonton tadi. Dia mengajak anaknya untuk bersyahadat dan kemudian dia berkata, kalau ya kamu bersyahadat, nanti papa akan antarkan kamu ketemu dengan mantan gubernur Pak Aker, dan papa akan buat pesta besar karena anak papa yang terhilang sudah diselamatkan. Ini penggalan kalimat daripada Ustadz Tan. Dia menyampaikan kepada anaknya. Jadi kalau kita perhatikan, saudara berkata, anak yang terhilang telah diselamatkan. Menurut hemat saya, ini terbalik Bapak Ibu Saudara. Ya, justru ini terbalik. Yang terhilang bukan anaknya, tapi justru yang terhilang adalah ustadznya. Tapi dia berkata bahwa ya, anakku yang terhilang telah diselamatkan. Nah, kemudian bukan itu saja, Agustan juga ya menanyakan tentang bagaimana ya sikap daripada anaknya tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus. Dia berkata bahwa ketuhanan kamu itu seperti apa sih? Atau kamu melihat Yesus itu seperti apa? Atau sebenarnya pandangan kamu tentang Yesus itu seperti apa sih? Posisi Yesus di mata kamu tuh seperti apa? Apakah dia Tuhan 100% ataukah dia manusia 100%? Anaknya atau Cece Selda ini dia menjawab itu dengan santai. Ya, dia tidak merasa tertekan, tapi dia menjawab dengan santai. Dan jawabannya sangat cerdas. Jawabannya luar biasa, saudara, ya. Jawabannya mantap, ya. Dia berkata, dia menjawab pertanyaan dari bapaknya bahwa Yesus itu adalah manusia 100%. Dan Yesus itu juga adalah Tuhan 100%. Nah, kalau Tuhan 100% dan manusia 100%, bagaimana dengan penyalipannya? Apakah dia tetap Tuhan? Tuhan kok bisa disalibkan? Tapi jawaban dari anak ini benar-benar luar biasa. Anak daripada Ustadz Agustan ini hebat. Saya katakan hebat karena ya jawabannya membuat kita ya ketika kita mendengar kita merinding, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sangat merinding mendengar jawaban yang cerdas, jawaban yang tegas daripada anak gadis ini. Dia berkata ya, Yesus itu adalah ya manusia 100%, Tuhan 100%. Walaupun manusianya dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang mau tidak bisa ya membatasi ya kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah jawaban tegas daripada anaknya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, di video yang berikut anaknya berkata, ya sudah, biarlah papa tetap di agama papa aja, dan saya tetap di agama saya. Ya, saya percaya kepada Yesus. Dan anak ini luar biasa, saudara. Ya, dia punya satu cita-cita yang begitu luhur, begitu mulia. Dia punya cita-cita untuk menjadi seorang pelayan. Dan dia berkata, apapun terjadi, saya tetap menjadi seorang pelayan. Ini komitmen, ini pendirian yang sangat luar biasa yang patut kita contohi, khususnya anak-anak muda harus contohi ya prinsip atau pendirian daripada Selda Tan ini ya, karena walaupun ya dia
diajak untuk bersyahadat, tapi dia tidak peduli dengan ajakan itu, tapi justru dia tetap berpegang teguh kepada pendiriannya, bahwa dia tetap melayani Tuhan dan dia tetap mempertahankan atau memeluk agama yang dia anut selama ini. Ini adalah jawaban yang cerdas, atau ini adalah pendirian yang luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar pertanyaan dari Ustadz Agustan kepada anaknya, dan kita mendengarkan jawaban-jawaban yang cerdas, jawaban yang tegas daripada anaknya ini, saudara, maka timbul pertanyaan bagi kita umat Kristen. Bagaimana sikap kita untuk menyikapi akan jawaban-jawaban yang cerdas yang disampaikan oleh Selda Tan ini. Saya percaya bahwa sikap kita, kita tetap mendoakan anak muda ini supaya dia tetap berpegang teguh kepada imannya, tidak mudah melepaskan kepercayaan dan keyakinannya, dan biarlah lewat kesaksiannya dia ini, lewat jawabannya dia ini, bisa membuka pikiran banyak orang yang selama ini tertutup, terutama kepada bapaknya Agustan, supaya Agustan ini dia boleh sadar bahwa kalau anaknya begitu dia menggenggam keyakinan kepercayaannya dan dia percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak mudah melepaskan keyakinannya, berarti saya mau katakan bahwa pendirian daripada anak ini lebih kuat daripada bapaknya. Dan kemudian sikap kita yang kedua adalah kita tetap mendoakan Agustan ini, karena tidak ada alasan bagi kita untuk kita membenci. Mungkin dia narasi-narasinya, caranya dia menaruh Alkitab di pantatnya dan kemudian dia kentutin Alkitab itu, itu adalah ekspresi kebenciannya dia mungkin terhadap Tuhan, karena masa lalunya yang kelam, masa lalunya yang hidup dalam sengsara dan penderitaan, dan kemudian karena mengajak anaknya bersahabat, tapi anaknya tetap punya pendirian dengan imannya, maka itu yang membuat Agustan Ustadz ini sehingga bisa menunjukkan sikap atau cara yang tidak hormat seperti yang kita nonton di video-video daripada Agustan ini. Pesan saya kepada Selda sebagai seorang hamba Tuhan, tolong didengarkan dan tetap pada pendiriannya, tetap berpedoman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pesan saya, jangan melepaskan kepercayaan dan keyakinanmu untuk beralih kepada agama yang lain, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Ada banyak agama dalam dunia ini. Ada banyak pemimpin-pemimpin agama besar dalam dunia ini. Tapi keselamatan tidak ada di dalam tangan siapapun. Keselamatan hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya jelas dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, dia berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi jelas firman Tuhan ini bahwa di bawah kolong langit ini dari zaman ke zaman, dari zaman Adam sampai zaman kita sekarang ini, tidak ada satu pribadi yang
bisa menyelamatkan kehidupan kita. Kecuali keselamatan itu hanya terdapat di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita lihat jawaban daripada Zelda ini, saya percaya bahwa itu bukan dari manusia atau bukan dari Zelda sendiri, tapi jawaban-jawaban yang tegas dan cerdas ini ya dikaruniakan langsung oleh Roh Kudus, ya, dikaruniakan langsung oleh Tuhan kepada Zelda. Luar biasa jawaban daripada Zelda ini. Dan jawaban daripada Zelda ini, anak Ustadz Agus Tan ini benar-benar membungkamkan, menutup mulut daripada bapaknya, sehingga dia tidak meneruskan lagi percakapan atau wawancara dengan anaknya. Sangat-sangat luar biasa. Puji nama Tuhan, biarlah video ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kamu adalah pahlawan.